Para pendengar yang budiman yang semoga dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pertama, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak tahu. Tak kenal maka tak tahu. Aduh. Kita taunya yang sayang-sayang aja sih Pak Ustadz. Aku taunya sayang-sayang aja. Sayang itu setelah melewati beberapa tahapan. Baru sayang. Iya. Pertama kita mengenal supaya tahu. Iya. Setelah tahu saling memahami, saling mengerti. Endingnya ya saling mencintai dan menyayangi karena Allah. Iya, betul banget Pak Ustadz. Gitu ya. Subhanallah. Hai Mitra Zaman Siar, saatnya kita ikuti ngobrol-ngobrol El Gangga bareng Lasnas Dewan Dakwah yang bakalan ngobrolin tentang berkurban Idul Adha tahun ini. Dipantengin ya sampai habis. Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Aku udah sama Windy, sorry terharu. Kita- Aku siapa? Mbak Nindi. Iya kali aku siapa, makanya aku kali artis dari mana. Oh gitu. Biasa dia ini nanti sekitar jam Iya, 10-an dia iya. mau ada ini Oh, apa gitu. interview nyanyi dangdut. Oh iya. Oke, Mitra Zaman Siar, hari ini kita sudah informasikan dari tadi pagi kalau kita bakal ada talk show barengan sama Lasnas Dewan Dakwah ya di Radio El Gangga. Ya. Kita ngomongin soal Bismillah bisa kurban di tahun ini. Dan sudah hadir di studio Radio El Gangga ada Ustadz M. Agus Salim Esos Al-Hafiz. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Mbak Inak. Dan Bang juga Betot. Bang Betot. Iya, pagi juga. Pagi juga, bukan Bang Jamal. Bukan Bang Jamal. Bang Jamal. Tapi Bang Betot. Bukan Iya. Bang Jamal, tapi Bang Betot ya. Baik Mitra Zaman Siar, dan kita hari ini masih ngomongin soal kurban. Tapi sebelum kita ngomongin soal kurban lebih jauh lagi, nah hari ini temanya tentang program-program Lasnas Dewan Dakwah di pelosok negeri. Nah tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai kurban, Mitra Zaman Siar, kita tanya dulu nih sama Pak Ustadz, sebenarnya Lasnas itu apa sih Pak Ustadz? Biar Mitra Zaman Siar istilahnya kenalan dulu deh. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Inak atas waktunya. Para pendengar yang budiman yang semoga dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pertama, tak kenal maka tak Sayang. tak kenal maka tak tahu. Tak kenal maka tak tahu. Aduh. Kita taunya yang sayang-sayang aja sih Pak Aku Ustadz. taunya sayang-sayang aja. Sayang itu setelah melewati beberapa tahapan. Baru sayang. Iya. Pertama kita mengenal supaya tahu. Iya. Setelah tahu saling memahami, saling mengerti. Endingnya ya saling mencintai dan menyayangi karena Allah. Iya, betul banget Pak Ustadz. Gitu ya. Subhanallah. Sama lah Bang Betot pasti udah punya istri. Pertama tahu ta'aruf ya. Benar. Lama-lama sampai saling ta'awun. Gitu. Iya. Oke, maka izinkan kami untuk memperkenalkan dulu apa itu Lasnas Dewan Dakwah. Iya. Kita sebelum ke Lasnas Dewan Dakwah, kita lebih induknya lagi yaitu Dewan Dakwah. Jadi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia adalah sebuah lembaga yayasan yang didirikan oleh founding father kita, ya, orang tua kita, ulama kita, pahlawan Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Natsir Allahyarham almarhum. Beliau ini pahlawan Indonesia yang dulu pada tahun 1967 mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Fokusnya hanya satu, yaitu mengirimkan ustadz, mengirimkan dai, mengirimkan guru-guru ngaji ke pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman daerah terasing, tertinggal, tak berperadaban, minoritas muslim yang ada di pedalaman Nusantara Indonesia. Itu saja. Iya. Karena kita tahu kalau Muhammadiyah fokusnya di pendidikan, rumah sakit, universitas, ya kan? Kalau saudara kita di Nahdlatul Ulama NU itu sudah fokus di masjid, di pesantren-pesantren. Nah, Dewan Dakwah Islam Indonesia fokusnya dari awal adalah mengirimkan ustadz, mengirimkan dai, guru-guru ngaji ke pedalaman Indonesia. Jadi pertama kali penggagas dakwah pedalaman, mengirimkan guru-guru di pedalaman ya dari Dewan Dakwah. Nah, 1967 itu didirikan, ya. 1968 mulai dikirimkan ustadz-ustadznya. Sampai dengan tahun 2020 akhir itu
sudah 4.800 ustadz atau dai yang dikirimkan di pedalaman. Nah, mereka yang di pedalaman termasuk kami waktu ditugaskan dulu, ya tentu membutuhkan perhatian dari kita. Iya. Dewan Dakwah memberikan para ustadz-ustadz tersebut setiap bulan itu 1 juta rupiah, Bang Betot. Iya. Jadi 1 juta rupiah itu buat apa Ustadz? 300.000 itu buat ongkos perjalanan dari kota ke pedalaman 3 hari 3 malam. Masya Allah, 300.000. 300.000. Buat apa Ustadz? Buat spare part motor, buat ban dalam yang pecah sampai 5 kali, perjalanan jalan kaki 24 jam, naik perahu 12 jam, menyusuri sungai-sungai di hutan yang kadangkala belakang buaya ngikutin gitu ya. Serem banget ya Ustadz ya. Kemudian ya selama 3 hari ya 300.000 biayanya. Nanti setelah sebulan selesai kita mau ngambil uang lagi 300.000 lagi biayanya. Jadi 1 juta sisa berapa tuh? Sisa 400.000. Nah 400.000 lah itu kemudian kita belikan buat ikan asin, makan bareng-bareng 1 karung itu kita makan bareng-bareng sama orang-orang mualaf di pedalaman. 200.000-nya kami belikan seperangkat alat ibadah karena satu persatu kita coba berikan kepada mereka, kemudian bisa mereka manfaatkan untuk beribadah. Nah itu Dewan Dakwah sampai dengan sekarang sudah 4.800 dai yang sedang bertugas yang sudah dikirimkan. Nah 600 dai yang saat ini sedang fokus dibiayai setiap bulan diberikan uang saku. Nah 1 juta zaman saya. Nah jadi Dewan Dakwah itu sudah fokusnya dai atau mengirimkan guru ngaji di pedalaman, tentu harus ada lembaga amil zakat nasional yang jelas pengalokasiannya, terdaftar di pemerintah dan semuanya transparan, bahagia semua. Nah, Lasnas Dewan Dakwah ini adalah sebuah lembaga amil zakat milik Dewan Dakwah. Ya tugasnya menghimpun dana zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian dana hibah ya. Untuk sebagian besarnya dialokasikan untuk fokus orang-orang yang ada di pelosok-pelosok negeri. Orang-orang yang sedang bertugas di pedalaman. Nah, sehingga kalau ditanya Lasnas Dewan Dakwah itu apa Ustadz? Ya, Lasnas Dewan Dakwah adalah singkatan dari Lembaga Amil Zakat Nasional milik Dewan Dakwah. Fokusnya adalah untuk mengayomi dai-dai, guru-guru ngaji, mu'alim yang ada di pedalaman. Jadi begitu. Oke ya. Jadi untuk Mitra Zaman Share kan tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita bisa sayang. Baru kita sayang. Ikutin kata Pak Ustadz ya. Iya, aku akan ikutin kata Pak Ustadz sekarang. Benar. Nah, oke, tema kita dari ini adalah program-program Lasnas Dewan Dakwah di pelosok negeri. Nah, kalau dari visi dan misinya sendiri Lasnas Dewan Dakwah ini seperti apa sih Pak Ustadz? Ya visi dan misinya itu ya bagaimana caranya kita bisa memberikan kesejahteraan. Ya intinya adalah Lasnas itu mendukung program Dewan Dakwah, ya membuat Indonesia ini lebih damai. Ya kemudian lebih beradab, kemudian orang-orang di pelosok itu bagaimana mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan mereka ketika sudah memeluk Islam betul-betul memeluk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya. Kurang lebih begitulah. Dan Dewan Dakwah dengan Lasnas itu ya satu visi misi sesungguhnya gitu. Sesungguhnya satu visi misi, dan bagaimana di antara visi misi adalah substansinya itu bisa memberantas hal-hal yang sesat, yang tidak benar, baik itu secara hukum syar'i Islam maupun secara tata negaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Begitu kira-kira Mbak Ina dan Bang Betot. Oke, ya berarti memang sudah punya visi dan misi yang sangat mulia untuk memang orang-orang yang ada di pelosok negeri. Nah, program-program Lasnas di pelosok negeri itu apa saja Pak Ustadz? Program-program Lasnas Dewan Dakwah ya yang paling utama adalah ya karena tadi tugasnya adalah mendukung Dewan Dakwah yang mengirimkan guru ngaji, dai dan ustadz ke pedalaman. Jadi ya programnya yang tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan hal itu. Tetapi ada juga program-program yang kemudian kita jawab kegiatan-kegiatan di kota. Tetapi kita di sini membahas fokus yang di pedalamannya. Program Dewan Dakwah, Lasnas Dewan Dakwah diantaranya adalah itu pengiriman dai, pengiriman guru ngaji di pedalaman-pedalaman Indonesia. Karena memang mereka yang sudah dikirimkan tentu tadi kami sudah sampaikan harus diperhatikan juga ma'isyah mereka, kehidupan mereka. Tidak mungkin mereka dikirimkan begitu saja tanpa diperhatikan, baik itu secara finansial gitu kan ya, kemudian penyapaan terhadap mereka,
Karena Masya Allah kalau bukan kita yang memikirkan fokus untuk ini, siapa lagi? Mohon maaf ini Mbak Inek, Bang Betot. Ada beberapa lembaga-lembaga zakat gitu ya, lembaga-lembaga yang baru bermunculan belakangan ini, yang kemudian mereka mengalokasikan dana zakat, infak, dibelikan Al-Quran, dibelikan mukena, dibelikan ikro, itu hanya dikirim ke pedalaman, kemudian dipoto-foto, kemudian mereka kembali pulang. Apa yang terjadi? Karena tidak ada yang mengajar, yang membersamai, mendampingi, ikro tadi, Quran tadi itu dibuang. Coba simpelnya begini deh, Mbak Inek saya berikan buku tulisan Cina, Mbak Inek nggak tahu apa isi tulisan itu, Mbak Inek apain? Terima terus ditaruh aja. Taruh Nggak aja. tahu, bingung mau Itu buat bagus apa juga. ditaruh. Kalau di pedalaman mana ada tempat penarokan? Iya nggak ya? Betul, Ya pasti betul, kebuang betul, gitu. betul. Akhirnya apa? Karena mereka tidak tahu mau diapakan itu barang. Nah kalau Dewan Dakwah atau Lasnas Dewan Dakwah, begitu mereka mengirimkan dai, mereka membina umat ketika diberikan bantuan zakat yang dialokasikan berupa Quran, infak berupa Quran, dibangunkan sumur di pedalaman, dikirimkan hewan kurban, kemudian dibelikan perangkat alat sholat, ya itu ada yang mengajarkan, ada yang membimbing, ada yang membersamai, sehingga umat tadi begitu diberikan Quran, diberikan mukena, mereka diajarkan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara membaca dan menulis. Kurang lebih seperti itu. Jadi program Lasnas Dewan Dakwah adalah program bagaimana mendukung kegiatan dakwah pedalaman yang melalui para dai-dai tersebut itu bisa berjalan dengan lancar. Di antara programnya adalah pengadaan sumur di pedalaman. Karena di pedalaman tuh mohon maaf Mbak, ada dai kita ditugaskan namanya Pulau Kera. Pulau Kera itu terletak di Nusa Tenggara Timur. Mohon maaf itu kalau Mbak Inek atau Bang Betot buka di internet di Maps, Pulau Kera itu pulau kecil, satu-satunya pulau paling kecil di antara pulau sekitarannya. Yang unik di situ, dai kita namanya Ustadz Robi Alam Islami, begitu dikirim ke sana, beliau mandi sepekan sekali. Kenapa Pak Ustaz? Karena pertama air susah, yang kedua air mahal. Untuk beli air dengan harga yang mahal harus nyebrang dulu berjam-jam. Jadi beliau mandinya harus pekan sekali. Mohon maaf nih, di sana ada sekolah satu-satunya yang sekolahnya hanya kelas 1 sampai kelas 3 SD saja kalau tidak salah cerita beliau, dan ini real ya, kegiatan dai Dewan Dakwah ya. Di sana itu kalau kita pernah nonton film Laskar Pelangi itu kan kelasnya mau ambruk ya. Kalau ini benar-benar Masya Allah, benar-benar bukan mau ambruk lagi, udah mau terbang. Udah mau terbang. Udah mau terbang dan tidak ada guru yang mengajar kecuali dai Dewan Dakwah itu. Dan di situ pertama sekali dai mengadakan kurban, pengadaan pembuatan sumur, Masya Allah, sedangkan sumur itu kan sumbernya air dan air itu sebaik-baik sedekah gitu ya. Masya Allah, jadi kebermanfaatannya luar biasa. Masya Allah, jadi ya kegiatan program Lasnas Dewan Dakwah diantaranya adalah tadi pengadaan sumur, kemudian pengiriman dai, ya ustadz-ustadznya itu sendiri, kemudian pengiriman Al-Quran ke seluruh Indonesia, pelosok negeri Indonesia, kemudian pengadaan seperangkat alat ibadah seperti mukena, jilbab, kemudian peci dan lain sebagainya. Soalnya ada kisah yang unik nih. Ada di Pulau Buru, di Desa Waihotong Baru, itu ada dai kita ditugaskan di sana. Namanya Ustadz Robiansyah. Ustadz Robi ini pada saat sampai di sana ini Mbak Inek, Bang Betot, unik sekali. Ada 80 anak-anak mualaf yang mereka semua sebenarnya satu pulau itu, satu dusun itu sudah berislam. Tetapi tidak ada yang mengajarkan tentang bagaimana Islam. Jadi mereka tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Tidak pernah menjalankan bagaimana itu cara beribadah, membaca tulis Al-Quran. Yang unik sekali, pada saat Ustadz Robi di sana hanya ada 5 ikro, 3 ikronya tidak lengkap, 2 ikronya lengkap. Jadi beliau mengajar 80 anak dari Ba'da Asar sampai jam 10 malam setiap hari. Sekarang anak-anak 36 dari 80 itu sudah mulai hafal Quran. Subhanallah. Sudah mulai hafal Quran. Dan yang uniknya lagi, ya karena kita punya, kenapa ada program itu? Karena dibutuhkan. Jadi kita coba ajak jamaah di kota, ayo kita sumbang Quran, sumbang ikro, sumbang mukena. Ada ibu-ibu mualaf diajak sama Sorobi, ayo ibu-ibu kita sholat, ayo ibu-ibu kita mengaji di masjid. Apa jawab ibu-ibu mualaf di sana? Ustadz, katong ingin sekali mengaji bersama Ustadz, katong ingin sekali sholat bersama Ustadz, tetapi katong malu Ustadz. Katong itu saya. Saya. Katong. Tetapi katong malu Ustadz, katong saya nggak ada jilbab. Katong sing ada mukena. Masya Allah, tidak ada jilbab, tidak ada mukena, menghalangi niat suci mulianya ibu-ibu mualaf di pedalaman.
akhirnya ada seorang ibu ya di kota yang kemudian menyumbangkan dan mewakafkan sebagian hartanya untuk dibelikan seperangkat alat sholat dan mukena. Bayangkan ibu-ibu di sana notabene yang kulit hitam, kita qadarullah hari itu hanya ada mukena dan jilbab yang sepaket warnanya pink. Jadi ya kita belikan pink, kompak mereka, masya Allah bahagianya luar biasa. Dan sampai sekarang masih dimanfaatkan. Satu-satunya bahan yang mereka miliki untuk menutup aurat. Subhanallah. Jadi program Lasnas itu adalah diadakan karena kebutuhan yang mendesak. Dan real dijalankan dan ada yang membina membersamai. Nah, ini yang penting karena banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang bermunculan yang maaf mereka mendirikan, mengalokasikan, berfoto kemudian pulang. Akhirnya masyarakat hanya jadi sebagai simbolik saja. Nah, ini yang kemudian sayang. Target kita bagaimana Islam terus tersebar, kemudian mereka semakin paham, semakin hebat, semakin bertakwa dan mencintai negeri ini. Kurang lebih seperti itulah. Ya, Betul. Nah, Pak Ustadz, kita kan sebentar lagi istilahnya tinggal menghitung hari. Kita bakalan menghadapi yang namanya Idul Adha. Kita pasti akan berkurban. Nah, di Lasnas sendiri kita bisa nggak sih untuk berkurban, Pak Ustadz? Ya. Kalau ditanya di Lasnas apakah bisa kita menyalurkan kurban? Sangat-sangat dibutuhkan. Bukan bisa lagi ya. Sangat-sangat dibutuhkan. Ustadz, apa hukumnya terus kemudian kita berkurban di luar daerah kita? Ya, kalau berbicara tentang kurban, itu hukum kurban kan ada para ulama yang mewajibkan kepada mereka yang diberikan rezeki atau kemampuan untuk mengeluarkan atau melakukan kurban. Ada juga ulama yang berpendapat yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Artinya bagi orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki maka dia jatuh hukum kepadanya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan untuk baginya berkurban. Nah, kemudian apakah bisa? Ya sangat dibutuhkan sekali berkurban di Lasnas Dewan Dakwah karena memang pengalokasiannya adalah di titik-titik tempat yang sangat-sangat fakir, sangat miskin, karena mereka di pedalaman itu orang-orang yang memang notabene adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang tertinggal. Terlebih lagi di sana kita mengirimkan dai yang sedang membina mereka. Tentu kan banyak sekali amal-amal ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan momentumnya. Misalkan Idul Adha. Sedang Idul Adha, ya bagaimana mungkin sang dai mengajarkan kepada para madungu, para masyarakat di pedalaman, mualaf di pedalaman, untuk kemudian ayo kita berkurban, tapi hewan kurbannya tidak ada. Jadi kalau berbicara tentang apakah boleh kita berkurban di pedalaman selain di luar daerah kita, ya boleh sekali, bahkan sangat bagus. Kenapa Ustadz? Karena kalau kita lihat di kota, Masya Allah, maslahat dan mafsadahnya ya, kalau kita berbicara tentang maslahat ya, di kota itu sudah banyak sekali orang-orang yang berkurban. Kami pernah sampaikan bahwa di kota itu kalau kurban itu di masjid jarang sekali kurban itu 1 ekor sapi, jarang. Jarang. Bisa sampai, pernah saya dengar itu sampai 50 ekor sapi. Kambing itu sampai ratusan ekor. Masya Allah. Sampai 2-3 hari mereka hanya fokus untuk motongin saja. Menyembelih saja. Masya Allah, itu saking banyaknya. Kalau di pedalaman maaf. Jangankan motong hewan kurban, makan nasi saja sebulan sekali belum tentu gitu kan. Makanya menjadi penting bismillah kita bisa kurban di Lasnas Dewan Dakwah. Ada satu kisah unik yang kami sudah sering sampaikan kan ya. Tapi ini mungkin kami coba ulang. Ada dai yang bertugas di Pulau Mentawai. Jadi Pulau Mentawai itu tahun 1976 Wakil Presiden Indonesia mengislamkan satu dusun. Satu dusun itu diislamkan, kemudian diberi nama Dusun Berkat Ilahi. Singkatnya Wakil Presiden kita Bung Hatta kembali ke Jakarta. Beliau lupa ketika mualaf telah diislamkan harus dibina, dibimbing, dibersamai untuk lebih memahami keislaman. Nah, kemudian begitu beliau sampai di Jakarta selang beberapa saat gitu ya, itu satu dusun Berkat Ilahi murtad semua, tersisanya beberapa saja yang masih muslim. Dusun Berkat Ilahi diubah menjadi dusun berkat saja, ilahinya dibuang. Nah, dengarlah kita para dewan dakwah, para dai kemudian membina di sana. Alhamdulillah kemudian sudah berislam kembali. Ada ibu-ibu mualaf di sana yang dengan polosnya mendatangi dai mengatakan, "Ustadz, alhamdulillah ya Ustadz, sejak kami masuk Islam babi kami makin banyak. Babi kami gemuk-gemuk." Tentu ini kan sebuah pernyataan yang sesungguhnya
harus dijawab tapi sulit untuk mengucapkan. Iya. Begitu kan ya? Akhirnya kami bilang, oh begitu Bu ya. Akhirnya kami berpikir dan berdakwah dengan cara yang bijak. Kami gantikanlah ternak babi tadi dengan kurban-kurban jamaah di kota, akikah-akikah orang-orang yang sedang lahiran anaknya atau dia belum berakikah sudah dewasa dialokasikan ke sana. Alhamdulillah atas izin Allah seiring berjalannya waktu babi tadi ternak tadi habis dikonsumsi tergantikan dengan kurban dan akikah jamaah di kota. Saat itulah baru kami katakan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir atau hurrimat alaikumul maitatu waddama walahmul khinzir. Sesungguhnya diharamkan atas kalian darah mayat dan daging babi. Baru ibu-ibu mualaf sana mengatakan, Ustadz, oh babi itu haram toh? Iya ibu, kenapa Ustadz tidak bilang dari kemarin? Kalau kita bilang dari kemarin, ibu kasih kita sembelih. Ibu bunuh kita. Kenapa? Karena babi makanan pokok mereka. Ujuk-ujuk kita datang suruh buang itu mereka punya makanan, repot. Akhirnya Islam itu bijak sekali ya Ustadz. Saya bangga masuk Islam. Nah begitulah Rasulullah membawa Islam ini. Kadang-kala emang Islam itu memang benar. Yang salah itu oknum-oknum tertentu yang kemudian membawa citra Islam menjadi tidak benar atau tidak baik. Karena memang sesungguhnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau berbicara tentang Ustadz, bisa tidak tadi kurban di Lasnas Dewan Dakwah? Sangat dibutuhkan, bukan bisa, sangat dibutuhkan. Jadi bagi para pendengar yang budiman, El Gangga, mitra El Gangga dimanapun Anda berada, mungkin sebagai profesional, sebagai seorang dokter, sebagai seorang supir, sebagai seorang pekerja di kantor, apapun profesi Anda, yakinlah selama Anda diberikan kemudahan, kemampuan, ya, kelapangan rezeki untuk bisa berkurban, bismillah bisa kurban tahun ini di pedalaman. Minimal seumur hidup kita sekali lah. Kenapa? Mudah-mudahan itu menjadi jalan surga kita, karena insya Allah pahalanya tak terputus dan panjang sampai hari kiamat. Mengapa begitu? Karena Ustadz mengajak, mengajarkan, membina, mendidik seorang mu'alaf di pedalaman, masyarakat di pedalaman. Kemudian mereka mengamalkan Islam yang sebelumnya tidak tahu Islam, sebelumnya belum berislam. Kemudian dari mereka menurun generasi-generasi muslim sampai hari kiamat. Selama mereka beribadah, sepanjang itulah pahala mengalir kepada kita yang sudah berkontribusi, sudah membantu dakwah ini. Minimal kita bisa berkurban. Bismillah ya, insya Allah tahun ini dengan waktu yang beberapa saat lagi, Bismillah ya Allah, mudahkanlah kami bisa berkurban insya Allah. Insya Allah ya, Bismillah bisa kurban bersama dengan Lasnas dan Radio El Gangga 100.3 FM Mitra Jamaah Siar. Tapi kemarin tuh ada yang sempat nanya tuh Pak Ustadz, kan kita biasanya kurban kan di masjid dekat rumah. Itu hukumnya gimana kalau misalnya kita kurbannya itu hewannya nggak kelihatan dan lain sebagainya, itu seperti apa Pak Ustadz? Jadi berbicaranya bukan tentang dekat atau jauh. Berbicaranya tentang hukum kurban itu tadi kami udah sampaikan, ada yang wajib. Para ulama mengatakan bahwa itu wajib bagi orang yang telah diberikan kemampuan harta, rezeki. Kemudian ada ulama yang mengatakan sunnah yang ditekankan. Ditekankan berarti ya ditekankan begitu kan untuk dilakukan. Bahkan Rasul mengatakan mereka yang tidak berkurban, kata Rasulullah, jangan dekatkan musolah kami, artinya tempat sholat kami. Rasul sampai sedemikian menekankan gitu kan. Artinya ya bismillah ketika kita sudah diberikan kemampuan, coba kita untuk berkurban khususnya di pedalaman. Bagi yang belum pernah berkurban, bagi yang sudah pernah di kota, ya bismillah kita di pedalaman. Jadi kalau berbicara tentang hukum kurban itu. Nah Ustadz, kalau kita tidak bisa berkurban, melihat bagaimana apa hukumnya berkurban di luar daerah kita. Betul. Ya, berbicara tentang maslahat dan mafsadah. Karena kan yang penerimanya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan begitu kan ya. Nah, kalau berbicara tentang orang yang sangat membutuhkan, maslahat untuk dakwah Islam dan kebermanfaatannya jauh lebih besar ya. Saat ini saya berkata ya, bisa menyampaikan bersaksi bahwa di pedalaman adalah tempat yang sangat tepat untuk mengalokasikan kurban. Kenapa demikian? Karena di kota sudah sangat berlimpah. Tadi kami sudah sampaikan ada masjid sampai 50 ekor sapi, ratusan kambing dan domba. Betul. Masya Allah, itu sepekan mungkin lemarinya penuh dengan daging. Betul. Setelah sepekan kolesterol naik. Betul. Kalau di pedalaman, mohon maaf, jangankan makan daging, jangankan motongan kurban, makan nasi saja sebulan sekali belum tentu. Ada satu kisah yang kami udah sering sampaikan. Kisah ini real terjadi pada dai Dewan Dakwah. Jadi Ustadz ini ditugaskan di pulau di daerah Nusa Tenggara Timur, ya, di Atambua. Ya, buka di internet tuh ada daerah Atambua. Jadi selama sepekan dai itu tidak makan nasi sampai sakit. Ditanya, antum makan apa Ustadz?
karena makannya daun. Masya Allah makannya daun. Ditanya kenapa antum makan daun Ustaz? Saya kehabisan bekal Ustaz. 1 bulan kan diberikan 1 juta. Itu sangat-sangat kurang kalau di pedalaman. Biaya untuk kos perjalanan saya 300. Pergi lagi 300, sisa 400 untuk sebulan. Masya Allah. Nah, sepekan tuh tidak makan nasi. Makannya apa Ustaz? Daun. Kenapa antum tidak beli makanan? Saya kehabisan bekal. Kenapa antum tidak minta dengan jamaah masyarakat mualaf dan orang-orang di pedalaman? Ustaz, mereka lebih susah, lebih sulit daripada saya. Bagaimana saya mau minta ke mereka? Akhirnya karena beliau sakit, Dewan Dakwah mencoba untuk memindahkan ke tempat yang lebih baik. Apa jawab beliau? Ustaz, jangan pindahkan saya. Jangan jauhkan saya dari Allah. Justru saya dengan begini saya semakin dekat dengan Allah. Masya Allah betapa mulianya hati dan niat para da'i yang ditugaskan di pedalaman. Mereka siap mewakafkan diri. Kita hanya mendoakan, membantu mungkin berupa Quran, kemudian sumur yang mereka butuhkan, atau mukennah, perangkat alat sholat. Dan yang paling dekat ini bismillah ya Allah, kita bisa kurban di pedalaman untuk para da'i yang bertugas dan masyarakat di pedalaman yang sangat fakir, yang maslahatnya lebih besar daripada di kota. Nah kalau di kota itu Masya Allah, separah-parahnya dia gak dapat hewan kurban, dia masih bisa makan daging. Tapi kalau di pedalaman mau makan daging di mana? Gak ada orang jualan soto, gak ada orang jual sop iga, sop janda, tidak ada. Ini bukan sedang bersponsor, bukan ya. Tapi ini real tidak ada di sana. Betul. Makanya saya bilang kalau Bang Betot, Mbak Inek mau jualan di sana prospek. Tapi pembelinya ya kami sebulan sekali. Kalau ada uangnya juga. Lumayan juga ya Pak Ustaz ya. Baiklah, itu Mitra Zaman Siar. Jadi kalau Mitra pengen, kadang-kadang kan kita kan berpikir ya apakah kita sudah tepat memberikan sedekah kita kepada orang yang membutuhkan. Nah ini adalah waktu yang tepat untuk Mitra Zaman Siar memberikan sedekah mitra atau kurban mitra kepada orang yang memang sangat-sangat membutuhkan ya. Jadi Mitra Zaman Siar bisa yuk kurban barengan sama Lasnas Mitra Sejamahan Siar dengan harga kambing ya dari Rp2.375.000 sampai Rp2.985.000. Dan juga untuk sapinya Mitra Sejamahan Siar ya dari Rp2.350.000 sampai Rp16.250.000. Iya, Mitra bisa menghubungi langsung Mitra El Gangga ya, langsung melalui di nomor teleponnya Afifah atau Sanas di 0851 63 10 0353 atau di 021 884 1177. Oke, Mitra juga bisa kunjungi di lasnasdewandakwah.or.id /kurban /radio El Gangga /20. Karena untuk Mitra Zaman Siar yang memang ingin berkurban bersama dengan Lasnas, hewan kurban akan dikirimkan oleh pihak Lasnas dan dokumentasi dan juga bukti pelaksanaannya akan dikirimkan kepada mitra pastinya ya. Oke, Mitra Zaman Siar mungkin bertanya-tanya ini kalau misalnya mau ikutan nih barengan sama Lasnas kurban, ini kurbannya akan disalurkan di pelosok negeri sebelah mana Pak Ustadz? Iya. Kan dai kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Aceh, ada namanya Pulau Banyak paling ujung, kilometer nolnya juga, sampai ujung Papua itu Masya Allah dai-dai Dewan Dakwah tersebar sudah di setiap pelosok negeri Indonesia. Sehingga banyak sekali lembaga-lembaga, ya lembaga zakat, lasnas-lasnas yang lain yang kemudian bekerja sama dengan kita untuk mengalokasikan dana-dana mereka, karena memang mereka tidak ada dai yang dikirim. Betul. Dan Dewan Dakwah lah yang mengirim dai-dai itu, dan penggagas pertama kali dakwah pedalaman yang dilakukan oleh Dewan Dakwah yang didirikan oleh Dr. Muhammad Natsir, pendiri Indonesia ini. Nah Ustadz, di mana kita mau kirimkan nanti hewan kurban kita? Tergantung requestnya. Ya misalkan Ustadz saya mau requestnya di Papua, di tempat Ustadz namanya di sana ada Ustadz Kabir Kokop, di tempat desa distrik Arandai, Papua Barat, yang Masya Allah beliau membina masyarakat Papua sendiri seorang diri dan siap hidup di sana selamanya. Ini kan luar biasa, ada orang yang siap mewakafkan dirinya, sudah dikader oleh Dewan Dakwah selama 4 tahun, dipahamkan tentang ilmu agama, tafsir, hadis, sakofah Islamiyah, tentang wawasan Islam, dikirimkan ke sana dan siap hidup dan mati di sana. Nah kita tinggal apa Ustaz supaya dapat pahala dakwanya? Tinggal kita doakan, kita bantu apa yang kita mampu. Bismillah yang dekat ini kurban, ya enggak ya? Nah Ustadz boleh nggak request di tempat lain? Boleh. Ustadz boleh nggak saya yang penting kurban saja, mau diletak di mana terserah Lasnas, ya boleh juga. Nanti bagaimana Ustadz informasi apakah kurban sudah disalurkan, sudah
sembeli atau kemudian saya mau melihat kambing saya, nanti Lasnas Dewan Dakwah ya dengan mitra Radio El Gangga akan mengirimkan sertifikat. Nah, di situ nanti ada nama pengkurban, foto hewan kurban sebelum dan sesudah disembeli dan dai yang sedang memotong hewan kurban itu. Oke. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi dan kebanggaan buat kita bahwa kita sudah bagian daripada orang-orang yang membebaskan ketidakberadaban di orang-orang pedalaman dan dakwah pedalaman juga. Artinya kita sudah melaksanakan kewajiban dakwah dan kita sudah berkontribusi kepada negara ini. Betul Insyaallah. sekali, insyaallah ya Mitra Jamansyah. Nah misalnya nih Pak Ustadz, pengen ikutan deh di Lasnas nih, pengen ikutan yuk kurban di Lasnas. Tapi kan harganya 2.300.000 tuh kalau misalnya satu kambing. Boleh nggak sih kalau satu kambing itu untuk satu keluarga patungan gitu Pak Ustadz? Boleh semampunya kan ya. Yang penting jangan sampai berhutang. Ya, yang penting jangan sampai berhutang karena memang ibadah kurban adalah mampu balik muslim. Ya, kalau memang dirasa mampu ya bismillah. Ya, kalau memang dirasa belum mampu ya mudah-mudahan tahun depan kita menjadi orang yang bisa berkurban, bukan lagi menerima kurban. Insya Allah bisa kurban tahun ini bagi yang berkeinginan berkurban. Dan yang paling maslahat, yang paling tepat sasaran dan real kegiatannya adalah di pedalaman yang dilakukan oleh Dewan Dakwah melalui Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah. Oke ya Mitra Jamansyah. Jadi Mitra jangan takut untuk berkurban bersama dengan Lasnas karena memang untuk Lasnas sendiri sudah dari kapan sih melaksanakan kurban ke pelosok negeri Pak Ustadz? Sudah sejak didirikannya Dewan Dakwah, sejak saat itu pula lembaga zakatnya itu ya berkecimpung untuk mendukung program dakwah di pedalaman. Tetapi secara resminya itu beberapa tahun yang lalu, karena memang ada tahapan-tahapan lembaga itu kemudian terverifikasi di pemerintah. Alhamdulillah kita sudah diaudit dan sudah terdaftarlah di Basnas. Karena memang Basnas itu hanya ada 10 lembaga amil zakat nasional yang terdaftar, yang resmi, yang legal, yang dananya itu jelas pengalokasiannya, real kegiatannya dan penerima manfaatnya bahagia, bahkan sampai yang dulu menerima menjadi penyalur zakat. Dulunya mustahik, sekarang muzaki. Karena memang harapannya lembaga amil zakat adalah begitu. Ya kan? Harusnya dia sekarang menerima, tahun depan dia yang memberi. Harusnya sekarang dia menjadi menerima kurban, tahun depan dia berkurban di pedalaman. Kalau di kota dia menerima kurban, di pedalaman dia menjadi orang yang berkurban. Bismillah, bisa kurban insyaallah ya. Bisa kurban insyaallah ya. Semua tergantung daripada niat Mitra Jamahan Siar. Kalau kita sudah niat ingin berkurban, istilahnya kita bisa kurban di mana saja karena kurban itu tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang memang merasakan yang namanya menikmati sapi ataupun daging kambing gitu ya Pak Ustadz ya. Ini sudah ada pertanyaan Pak Ustadz dari Utami di Kampung 200. Mau tanya nih, apa sih keuntungannya berkurban di Lasnas dan bagaimana mekanisme kurban di Lasnas? Silakan Pak Ustadz. Oke. Apa keuntungan berkurban di Lasnas? Lasnas ini adalah singkatan dari Lembaga Amil Zakat Nasional. Nah, jadi supaya lebih utuh, Lasnas apa keuntungannya berkurban di Lasnas Dewan Dakwah? Nah, keuntungannya adalah kita berbicara tentang kewajiban dulu. Dakwah adalah kewajiban setiap orang yang mengaku dirinya muslim, setiap orang yang mengaku dirinya mukmin. Jadi siapapun yang mengaku dirinya seorang muslim, seorang beriman, maka melekat kepadanya kewajiban dakwah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Sampaikanlah ya seseorang itu, sampaikanlah Islam itu, siapapun itu, ke jalan Tuhanmu. Tuhanmu di sini ada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Nah, artinya kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan Allah untuk kemudian berdakwah tentang Islam kepada siapapun, untuk mengenal Allah. Nah, Rasulullah mengatakan juga dalam hadisnya, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah Islam itu walaupun satu ayat. Kita tentu memiliki pengetahuan minimal surat Al-Fatihah ya. Setiap kita hafal, karena kalau tidak hafal bagaimana sholat kita bisa diterima, karena salah satu rukun sholat adalah hafal surat Al-Fatihah untuk diucapkan, dibacakan. Nah, para pendengar yang budiman, kewajiban dakwah ini kewajiban yang melekat kepada kita.
Kita mungkin sudah berdakwah ya, berdakwah kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada tetangga, sepupu, sekitaran perumahan di kota yang ada saat ini, yang kita tempati. Pertanyaannya selanjutnya, apakah kita sudah berdakwah di dalam satu negara yang kita tinggal, yang mereka di pelosok, di pedalaman daerah tertinggal, yang mereka tidak tahu Islam? Bagaimana menjawab kewajiban dakwah ini? Nah, Lasnas Dewan Dakwah, ya Dewan Dakwah Islam Indonesia telah menjawab itu dengan apa? Mengirimkan guru-guru ngaji, mengirimkan dai-dai di pedalaman untuk membina mereka. Karena apa? Karena kalau tidak ada yang turun ke lapangan untuk tinggal di sana bertahun-tahun, mewakafkan jiwa dan raganya, hidup dan mati di sana, tentu ini tidak terjawab kewajiban dakwah. Nah, kita sudah diwakili mereka kalau kita turut andil di dalam membantu segala hal dalam segala hal yang berkaitan dengan dakwah di pedalaman. Nah, kewajiban dakwah itu sudah melekat kepada kita. Jadi kalau misalkan kita berkurban di pedalaman, kita dapat pahala dakwanya juga. Betul. Artinya kita tidak berangkat ke pedalaman, kita tidak bertugas di pedalaman, kita tidak tinggal di sana di pedalaman bertahun-tahun, tetapi kita sudah mendapatkan pahala dakwanya dan gugur kewajiban dakwah kita. Oke. Dan kita mendapatkan pahala kurban itu sendiri. Jadi multi pahala yang didapatkan. Belum lagi jariahnya yang terus berjalan. Jadi Ustadz, saya nggak maulah berdakwah. Berdakwah kan hanya untuk orang-orang yang dai saja. Kita semua ini dai. Kita ini semua seorang ustadz, seorang ustadzah sesungguhnya. Hanya saja kita tidak terbiasa dengan kalimat itu. Begitu kan ya? Nah, akhirnya begitu kita sudah membantu para dai dengan berkurban di pedalaman, kita insya Allah mendapatkan multi pahala tadi. Pahala dakwanya, kemudian pahala kurbannya. Konsekuensi orang meninggalkan dakwah luar biasa loh. Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, kisah Nabi Yunus. Kami udah pernah sampaikan, Nabi Yunus itu ditugaskan ke negeri Nainawa, daerah wilayah Irak. Ya, di negara di negara atau wilayah Irak ini ada namanya negeri Nainawa dulu. Nabi Yunus ditugaskan ke sana berdakwah tauhid untuk menyembah Allah. Namun apa yang terjadi? Satu negeri Nainawa tidak menerima dakwanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berijtihad berdoa kepada Allah untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Namun Allah belum menjawab doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus berijtihad pindah ke negeri yang lain. Ketika menaiki kapal tersebut meminta Nabi Yunus untuk turun dari kapalnya karena keberatan beban. Akhirnya Nabi Yunus tertelan ikan paus. Di ikan paus itulah kemudian Nabi Yunus memahami atas apa yang beliau lakukan meninggalkan umatnya di negeri Nainawa. Artinya kewajiban dakwah di negeri Nainawa ditinggalkan oleh beliau. Apa yang terjadi? Beliau tertelan ikan paus. Beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Setelah doa itulah kemudian Nabi Yunus dikeluarkan. Allah memberikan pengampunan kepada Nabi Yunus yang kemudian beliau kembali ke negeri Nainawa dan negeri Nainawa akhirnya menyembah Allah. Itu konsekuensi oleh orang-orang yang meninggalkan dakwah. Jadi jangan sampai kita kemudian diberikan konsekuensi, diberikan sanksi oleh Allah karena meninggalkan kewajiban dakwah ini. Ustadz, saya tidak mau berangkat. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan dan terjawab kewajiban dakwah saya di pedalaman? Bismillah, kita mendoakan mereka, mendukung apa yang mereka butuhkan. Rasulullah mengatakan, menjahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang membantu perbekalan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sama walaupun fisiknya tidak sampai di medan juang. Artinya dengan kita membantu mereka, misalkan membantu uang saku dai, program-program Lasnas itu yang berkaitan dengan dakwah pedalaman, kayak misalkan tadi uang saku dai, kemudian pengadaan sumur, kurban di pedalaman. Bismillah, bisa kurban tahun ini, itu bagian daripada dakwah. Dan kita sudah terjawab dakwah pedalamannya dengan mengirimkan kurban yang dilakukan dakwah oleh para dai, insya Allah. Jadi multifungsi. Itulah kenapa apa yang saya dapatkan Ustadz kalau saya berkurban di Lasnas Dewan Dakwah, multifungsi pahala insya Allah. Insya Allah ya. Oke, Mitra Jamansyar, yuk Mitra bisa kurban barengan sama Lasnas dan juga Radio El Gangga supaya bisa lebih luas kebahagiaan Mitra dan juga bisa berbagi kebahagiaan hingga ke pelosok negeri ya. Mitra bisa kurban bersama dengan Lasnas dan Radio El Gangga dengan kurban kambing dengan hanya mulai dari Rp2.375.000 sampai Rp2.985.000 untuk kambing. Dan untuk sapi
hanya dari harga Rp2.350.000 sampai Rp16.250.000. Jadi mitra jamaah siar bisa langsung aja menghubungi Radio El Gangga di nomor WhatsApp. Iya, di 0851 63 10 0353 atau juga di nomor telepon El Gangga di 021 884 1177. Oke ya, ataupun mitra jamaah siar juga bisa kunjungi lasnasdewandakwah.or.id/kurban/radio El Gangga /20 ya. Jadi untuk mitra jamaah siar hatur nuhun ya, semoga aja semua bisa kurban. Hatur nuhun juga untuk Pak Ustadz. Semoga sehat selalu, kita bisa ketemu di lain waktu, lain kesempatan, dan Mbak semoga Inek juga, Bang Betot juga, Amin, Ustaz. begitu juga para pendengar Mitra El Gangga yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga para pendengar, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya insyaallah. Doa yang sama untuk Ustadz dan juga Lasnas pastinya ya. Dan untuk mitra jamaah siar juga jangan lupa untuk berkurban barengan sama Lasnas dan juga Radio El Gangga. Atau mitra juga bisa langsung aja kepoinnya di Instagramnya El Gangga di @elganggafm ataupun di Facebooknya di El Gangga 100.3 FM. Oke, terima kasih untuk Pak Ustadz, hatur nuhun juga untuk mitra jamaah siar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mitra zaman siar, seru kan ngobrol-ngobrolnya bareng Radio El Gangga dan juga Lasnas Dewan Dakwah. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita bisa kurban ya tahun ini. Terima kasih ya udah pantengin, dan sampai jumpa dalam talk show berikutnya. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.